Dan masuk KBIH ini atau menjadi anggota KBIH ini tidak gratis. Ada nominal yang harus dibayarkan. Kalau di Jepara di tahun 2024 kemarin, biaya untuk mendaftar di KBIH itu sudah dipukul rata, disamaratakan antara KBIH yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu kalau tidak salah biaya. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Miftahun Ni'am. Di video kali ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman, kita akan bersharing-sharing bagaimana sih kalau kita melaksanakan ibadah haji menggunakan KBIH atau tanpa KBIH, atau istilah lainnya itu haji mandiri atau haji non KBIH. Bagaimana ceritanya dan bagaimana perbedaan antara keduanya, dan mana yang harus Bapak Ibu pilih sebelum Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Bagaimana ceritanya? Simak terus video ini dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu informasi ini bisa bermanfaat bagi mereka. Di video kali ini kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau mengungkapkan keburukan satu dan lain pihak, melainkan kita hanya menceritakan pengalaman pribadi saya dan pandangan saya terkait apa itu KBIH dan non KBIH. Jadi simak terus video ini. Pertama yang akan kita bahas yaitu masalah KBIH. Apa sih itu KBIH? Dari singkatannya KBIH atau sekarang itu diistilahkan KBIHU, itu adalah singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Jadi dia itu merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk membimbing dan mendampingi jamaah haji ataupun umroh, dan dia juga sebagai pembantunya pemerintah, dalam hal ini adalah pembantunya Kemenak, dalam hal melayani jamaah haji ataupun jamaah umroh di Indonesia. Beberapa tugas dari KBIHU yaitu adalah membimbing dan mendampingi jamaah haji dan umroh, kemudian mengkoordinasi agar jamaah haji dan umroh terlayani dengan baik, baik ketika di tanah air di Indonesia maupun di tanah suci. Kemudian selain itu juga mereka melaksanakan program-program seperti umroh sunnah, kemudian city tour, dan program-program yang diselenggarakan baik di tanah suci seperti tadi city tour dan juga umroh sunnah. Kalau di tanah air mereka juga bisa menyelenggarakan manasik. Kemudian untuk KBIHU ini juga tidak sembarangan orang bisa menyelenggarakan atau mendirikan KBIHU, melainkan ada aturan-aturan yang harus ditempuh atau dipunyai syarat-syaratnya. Yang pertama itu memiliki kantor atau bertempat kedudukan di suatu daerah tertentu. Kedua yaitu memiliki pembimbing ibadah yang tetap dan bersertifikat. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi pembimbing di dalam KBIHU, melainkan orang-orang yang sudah terverifikasi kemampuan akademisnya, kemampuan manajemennya mungkin, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Ketiga, memiliki lembaga pendidikan, pondok pesantren atau majelis taklim. Yang keempat, memiliki silabus manasik ibadah haji dan umroh. Jadi mereka membuat ringkasan-ringkasan sendiri terkait dengan doa-doa ketika ibadah haji atau umroh, tata cara pelaksanaan umroh, dan lain sebagainya. Dan biasanya KBIHU ini didirikan oleh lembaga-lembaga dakwah atau lembaga-lembaga keislaman lainnya. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang dakwah Islam di Indonesia ini pada umumnya seperti NU, Muhammadiyah, kemudian
yayasan-yayasan pengelola pendidikan Islam lainnya itu biasanya sering kali mempunyai jaringan KBIH yang luas di Indonesia ini. Apalagi kalau di tempat saya itu di Kabupaten Jepara itu beberapa KBIH yang lumayan terkenal itu KBIH NU, Muhammadiyah, kemudian Masalikul Huda, Nurul Baroroh, dan apalagi ya, banyak pokoknya. Dan masing-masing itu sudah memiliki basis tersendiri di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara itu sudah memiliki basis jamaah. Oh, jamaah di kecamatan A ini biasanya cenderung ke KBIH NU misalnya. Di jamaah kecamatan B ini biasanya cenderung ke KBIH X misalkan seperti itu. Dan juga KBIH ini biasanya mereka rutin setiap tahun menjelang dirilisnya list jamaah haji yang reguler itu mereka sudah bergerilya untuk mencari jamaah-jamaah haji yang siap untuk mereka prospek tentunya untuk bisa masuk ke KBIH ini. Dan masuk KBIH ini atau menjadi anggota KBIH ini tidak gratis, ada nominal yang harus dibayarkan. Kalau di Jepara di tahun 2024 kemarin, biaya untuk mendaftar di KBIH itu sudah dipukul rata, disamaratakan antara KBIH yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu kalau tidak salah biaya pendaftarannya itu adalah Rp2.500.000. Ini mungkin bisa berbeda ketika di kota lain atau kabupaten lain. Yang kalau saya pernah dengar kalau di Jakarta itu rata-ratanya KBIH itu tarifnya adalah Rp5 juta. Nah, ini mungkin bisa berbeda juga di daerah Anda. Nah, itu tadi sekilas tentang KBIH. Terus bagaimana dengan non KBIH? Kalau non KBIH kita itu ya bergerak mandiri, jadi ke mana-mana baik di tanah air maupun di tanah suci kita melayani diri kita sendiri. Jadi dalam beberapa hal terkait dengan manasik, terkait dengan pengurusan dokumen, terkait dengan pengambilan peralatan perlengkapan haji itu kita urus secara sendiri. Jadi ada beberapa plus minusnya ketika kita melayani diri sendiri seperti tadi itu, berarti kita juga tidak terikat kepada KBIHU atau KBIH tadi. Jadi di sisi lain kita akan lebih bebas, tapi di sisi lainnya juga kita tidak mendapatkan pelayanan yang sama ketika kita ikut KBIHU. Tentu ada plus minusnya. Plus minusnya nanti akan kita bahas lagi di episode yang selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya ceritakan terkait dengan KBIH ataupun non KBIH. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas lagi di episode selanjutnya. Kalau ada saran atau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram @miftaniam. Baik, sementara sampai di sini semoga video yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa komen, like, share, subscribe video ini dan channel YouTube ini. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.